Kalau ada orang yang nyebelin, jahat, bikin dosa mulu, kita sebagai orang Kristen harus gimana? Mungkin kita bakal hate the sin but love the sinner. Ya kan? Phrase ini tuh Kristen banget gak sih? Tapi ya, phrase ini nggak ada sih di Alkitab. Sepertinya phrase ini tuh berakar dari surat 211 Agustinus. Nah, di salah satu bagiannya tuh ada kalimat yang kalau diterjemahin ke bahasa Inggris jadi with love for mankind and hatred for sins. Nah, phrase ini jadi makin populer lagi karena ada juga di autobiografinya Mahatma Gandhi jadi hate the sin, not the sinner. Ya, mirip-mirip lah ya. Intinya phrase ini tuh memang mengakui ada tindakan berdosa, tapi harus ada pengertian terhadap orang yang melakukan dosa itu. Jadinya ada pemisahan nih antara tindakan berdosa dan orangnya. Pertama-tama, Alkitab nggak pernah nih pisahin antara tindakan dan orangnya. Nah, contohnya di Yosua 7 kita bisa baca tentang Akan yang mencuri barang-barang yang seharusnya dikhususkan untuk Tuhan. Nah, akibatnya di ayat 25 kita bisa baca kalau Tuhan mencelakakan Akan, Tuhan mencelakakan orangnya. Kedua, waktu kita bilang hate the sin, ini nggak bisa hanya sekedar nggak setuju sama dosa yang dilakukan orang itu. To hate the sin itu artinya adalah untuk meninggalkan dosa. Nah, jadinya waktu kita bilang kita love the sinner, nggak bisa juga hanya tentang mengerti atau menerima orang dengan segala dosanya. To love artinya adalah untuk berdoa bagi orang itu, menyampaikan firman Tuhan atau kebenaran dengan penuh cinta supaya orang itu bertobat. Kalau kita hanya menerima orang berdosa tanpa menegur dan mengajak untuk meninggalkan dosanya, ya kita nggak beneran love orang itu sih, karena kita membiarkan dia tetap hidup di dalam dosa yang ujungnya ya kebinasaan. Jadi kekristenan itu nggak pernah berhenti di status, tapi harus ada aksinya. Jadi mungkin phrase yang lebih tepat adalah, mari kita hate and leave the sin and love the sinner to repent.